teman-teman semua, kami dari kelompok 5. Roar. kami akan mengunjungi Taman Proklamasi, Museum Bank Mandiri, Museum Fathahillah. yang berada di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Halo guys, sekarang kita lagi taman proklamasi nih. Yuk, jangan lupa ikutin keseruan kita di dalam ya. Dan juga bagi yang penasaran, kira-kira apa yang akan dijelasin sih oleh teman-teman kita di dalam? Simak terus ya videonya. Halo teman-teman, kalian tahu nggak nih ini adalah tempat apa? Ini adalah Tugu Proklamasi, yang dimana Tugu ini adalah sebagai peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang berada di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Nah, taman ini dulunya adalah tempat kediaman Soekarno yang sekarang berubah nama menjadi Jalan Proklamasi Jakarta Pusat. Dan dahulunya rumah ini adalah bekas tempat pembacaan naskah teks proklamasi yang sekarang sudah dihancurkan semenjak tahun 1960-an. Soekarno menempati rumah tersebut pada tahun 1942 hingga 1946. Beliau memilih rumahnya sebagai pembacaan teks proklamasi karena pada saat itu lapangan Ikada atau sekarang dikenal sebagai kawasan monumen nasional masih diduduki oleh tentara Jepang. Pada tahun 2000, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat membongkar Taman Proklamator ini untuk melihat bekas pondasi dari rumah Bung Karno. Nah, hal itu bertujuan untuk melakukan pengkajian terhadap rumah tersebut jika rumah tersebut akan dibangun kembali. Nah, untuk warga-warga yang datang ke Taman Proklamator ini, mereka masih dapat melihat sisa-sisa pondasi dari rumah Bung Karno. untuk menandai 1 tahun peringatan kemerdekaan Indonesia, sebuah tugu peringatan dalam bentuk obelisk kecil dibangun pada tahun 1946 oleh kelompok Ikatan Wanita Jakarta. Tugu peringatan ini dikenal sebagai Tugu Peringatan 1 Tahun Republik Indonesia yang dibangun di depan halaman Gedung Proklamasi. Kemudian, tugu tersebut dinamai ulang sebagai Tugu Proklamasi. Sejak saat itu, para pemuda atau pelajar Indonesia mengadakan upacara tahunan untuk merayakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus. Menyusul pemindahan penuh kedaulatan pada tahun 1950, Taman Proklamasi ini dikunjungi oleh Presiden dan Wakil Presiden untuk meletakkan bunga dan menghormati para prajurit yang telah gugur. Upacara tersebut juga dihadiri oleh para tamu dari negara lain. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih di kompleks ini itu mempunyai 2 monumen patung, yaitu patung Soekarno dan patung Hatta. Nah, patung berukuran besar ini dibuat oleh seorang seniman yang bernama I. Nyoman Nuarta. Dan foto patung ini berdiri berdampingan, yang dimana
foto tersebut sama persis dengan dokumentasi yang diambil ketika saat pembacaan teks proklamasi pertama kali dibacakan. Nah guys, kalau kalian lihat nih, di tengah-tengah dua patung proklamator ini terdapat patung naskah proklamasi yang terbuat dari lempengan batu marmer hitam. Nah kalau kalian lihat, patung ini dari bentuk susunan tulisannya itu mirip sekali dengan naskah asli proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Nah di sini juga terdapat tanda tangan asli dari Bung Karno dan Bung Hatta. Sekarang kita ada di Museum Bank Mandiri nih guys, yang berada di Kota Tua. Kira-kira ada penjelasan menarik apa ya di dalam? Ikutin terus ya videonya. Museum Mandiri atau Museum Bank Mandiri adalah sebuah gedung dan museum bersejarah yang terletak di Jalan Lapangan Stasiun Nomor 1 Jakarta Barat, DKI Jakarta, yang dikelola oleh Bank Mandiri. Bangunan ini merupakan salah satu cagar budaya Kota Tua di Jakarta. Pada tanggal 2 Oktober tahun 1998, gedung NHM diresmikan menjadi Museum Bank Indonesia. Nah teman-teman, dari museum ini kita bisa melihat nih awal mula kilas balik sejarah perbankan di Indonesia. Seperti contohnya kita bisa belajar sejarahnya, pengetahuannya, sampai alat-alat yang ada di sekitar sini.
Gedung yang berdiri di atas lahan seluas 10.039 meter ini terdiri atas 4 lantai, yaitu lantai bawah, lantai dasar, lantai 1, dan lantai 2. Total luas keseluruhan gedung 4 lantai ini mencapai 21.509 meter persegi. Gedung museum ini digunakan sebagai kantor oleh Nederlands Handelsmaatschappij sebagai kantor Factory Batavia yang merupakan perusahaan dagang milik Raja Belanda, yaitu Raja Willem I, yang dimana kemudian perusahaan tersebut berkembang menjadi perusahaan di bidang perbankan. Pada tahun 1960-an terjadi nasionalis perusahaan asing yang dimana pengelolaan Bank Mandiri diserahkan kepada BKTN atau Bank Koperasi Tani dan Nelayan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah, BKTN pun mengalami beberapa kali pergantian nama. Nah, seperti yang kalian lihat di sini terdapat silsilah Bank Mandiri dari awal berdirinya sampai akhirnya diresmikan. Nah, pada tanggal 1 Juli 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia menjadi BI untuk urusan koperasi tani dan nelayan. Di era Bank Tunggal, BI Urusan Koperasi Tani dan Nelayan diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia atau BNI, Unit 2. Berakhirnya era Bank Tunggal membuat BNI Unit 2 berganti nama menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia atau Bank Eksim. Dengan bergabungnya Bank Eksim beserta 3 bank pemerintah lainnya yaitu Bappindo, BDD, dan BDN ke dalam Bank Mandiri pada tahun 1998, maka gedung ini menjadi aset milik Bank Mandiri. Pada akhirnya, gedung ini difungsikan sebagai Museum Mandiri yang resmi dibuka untuk umum pada tahun 2005. Nah, tadi kan kita habis ke Museum Bank Mandiri ya guys. Kira-kira selanjutnya mau ke museum apa ya? Ada yang bisa nebak nggak? Ayo. Nah, museum terakhir yang kita kunjungi yaitu Museum Fathahillah yang berada di Kota Tua juga nih. Yuk, simak terus yuk videonya.
Museum Fathahillah yang terletak di kawasan kota Jakarta adalah salah satu museum yang memiliki sejarah panjang dan kaya. Sebelumnya dikenal dengan nama Museum Sejarah Jakarta. Nah, museum ini berlokasi di gedung yang dulunya merupakan Stadshuis atau Balai Kota Batavia yang dibangun pada masa penjajahan Belanda. Perubahan fungsi setelah Indonesia merdeka, gedung tersebut beralih fungsi beberapa kali, dan pada tahun 1974, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengubah bangunan tersebut menjadi museum, dan museum ini kemudian diberi nama sebagai Museum Sejarah Jakarta, untuk mencerminkan sejarah kota Jakarta. Dan pada tahun 1989, museum ini berganti nama menjadi Museum Fathahillah untuk menghormati pahlawan nasional yaitu Fathahillah yang berhasil merebut kota Sunda Kelapa atau kota Jakarta dari Portugis pada tahun 1527 dan mengganti nama kota itu menjadi kota Jayakarta yang kemudian dikenal sebagai kota Jakarta. Museum Fathahillah tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk memamerkan koleksi, tetapi juga sebagai simbol perjuangan dan identitas Jakarta. Nama Fathahillah sendiri diambil untuk mengenang jasa pahlawan yang memiliki peran penting dalam sejarah awal Jakarta. Dan museum ini menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin mengetahui lebih dalam tentang sejarah Jakarta dan Indonesia. Nah guys, selain itu, museum ini juga memiliki koleksi benda-benda seni dan artefak yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Batavia pada masa penjajahan Belanda. Nah, seperti yang kalian lihat di sebelah kiri saya, ini terdapat banyak sekali benda-benda seni dan artefak. Koleksi dan pameran Museum Fathahillah menyimpan berbagai koleksi yang berkaitan dengan sejarah Jakarta dan Indonesia, mulai dari era prasejarah zaman kerajaan, masa kolonial Belanda, hingga masa kemerdekaan. Nah, sejarah gedung bangunan ini dimulai pada tahun 1707 dan selesai pada tahun 1710. Gedung ini dirancang oleh arsitek Belanda yaitu Jan Pieterszoon Cockon dan berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dan di Batavia sampai sekarang, gedung ini juga menjadi tempat tinggal para gubernur jenderal VOC yang memerintah Batavia, yang merupakan ibu kota kolonial Belanda di Indonesia pada masa itu.